Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sholih dan sholihah, tema BSI pada hari ini adalah mencintai dan juga berbakti kepada Umi. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya berbuat baik dan juga berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang mutlak dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan larangan untuk berbuat buruk, bahkan hanya sekedar perkataan saja, itu dinilai sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi keridhaan dari orang tua itu menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Kalau abi atau umi itu marah, tidak ridho karena sikap lalai kita, maka itu menandakan Allah juga sedang marah kepada kita. Sholih-sholihah, maka penting bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, mengikuti perintah orang tua selama memang perintah itu di dalam koridor Islam. Bahkan jika didudukan kepada hal sunnah, perintah dari orang tua, dari umi tadi, lebih utama ketimbang dengan menjalankan ibadah sunnah. Bayangkan ketika malam ini mau sholat tahajud, umi kesulitan, nak tolong ambilkan minum. Afwan umi, anak mau sholat tahajud. Nah ini jangan kebalik ya. Jadi kalau yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah, berarti pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian perintah dari umi tadi, ketimbang dari sholat tahajud itu sendiri. Jadi luar biasa. Dan ketika kita meninggalkan sholat tahajud karena mau menjalankan perintah dari umi tadi, itu jauh lebih baik ya. Karena jika kita meninggalkan sholat tahajudnya, meninggalkan perintah dari umi tadi untuk yang sekedar hanya mengambilkan minum saja, itu justru mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perintah dari orang tua itu wajib dilaksanakan seseorang. Jadi anak-anaknya yang masih sehat, masih kuat, kita semua itu wajib untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan berbakti kepada orang tua ini juga pernah dicontohkan, dikisahkan dalam bahkan Rasulullah SAW itu juga memberikan ceritanya, yaitu seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi. Nah dia ini bernama Uwais Al-Qarni, yang tubuhnya cacat, belang-belang ya. Dia itu miskin, tetapi dia sangat soleh dan berbakti kepada uminya, kepada ibunya itu yang lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sehari-hari Uwais Al-Qarni ini dia menemani ibunya untuk melakukan segala hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh ibunya kecuali dengan bantuan Uwais Al-Qarni. Bahkan ada Uwais ya, yang sangat rindu ya, sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW saja itu tidak bisa menemui, karena Uwais ini tinggal di Yaman yang jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, tidak bisa mendatangi Nabi. Kenapa? Karena dia harus menjaga ibunya. Dia menahan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bisa sowan, tidak bisa bersilaturahim langsung. Karena apa?
karena dia mau menjaga ibunya yang lumpuh tersebut. Nah, pada suatu hari ibunya itu memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan ibadah haji, mau naik haji. Sedangkan jarak antara kota Mekah dan juga Yaman itu sangat jauh, sangat tandus. Nah, Uwais ini akhirnya dia berlatih. Kenapa berlatih? Karena dia tidak bisa membeli unta. Dia tidak punya unta untuk berangkat ke Mekah. Sedangkan kalau mau melakukan perjalanan haji, ya harus melewati gurun pasir yang panas dan juga tandus. Ya harus pakai unta kendaraannya. Dia tidak punya unta. Akhirnya yang dia beli apa? Yang dibeli anak lembu karena harganya cukup terjangkau dia. Karena Uwais ini miskin. Dibeli anak lembu. Kok anak lembu? Buat apa? Buat latihan. Setiap hari Uwais ini menggendong anak lembu itu ke atas bukit. Orang-orang pada bingung, bahkan mengatakan si Uwais ini sudah gila. Ngapain kok anak lembu atau sapi itu dinaikin, dipanggul ya, lalu dibawa ke atas bukit terus turun lagi setiap hari seperti itu. Yang karena hal itu ya, badan Uwais Al-Qarni itu menjadi besar, otot-ototnya menjadi besar ya, tubuhnya menjadi kuat. Ternyata alasan tersebut adalah karena dia ingin menggendong ibunya menuju Mekah ya, dia ingin menjadi unta dari ibunya itu sendiri. Sampai dengan anak lembu tadi berbobot 100 kilo ya, Uwais sudah kuat ini kalau menggendong ibunya. Akhirnya digendong ibunya ke Mekah. Luar biasa bagaimana cintanya Uwais ya, ini begitu besar kepada ibunya ini. Bahkan naik haji ibunya digendong. Ini digendong dari rumah dia sampai ke Mekah gitu, lewat padang pasir. Ini luar biasa bagaimana teladan Uwais Al-Qarni ini ya, kepada ibunya. Maka tidak heran bahwa kabar dari Uwais Al-Qarni ini disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Bahkan ketika Rasulullah juga belum bertemu langsung kepada Uwais, malaikat itu menyampaikan kabarnya kepada Rasul ya, bahwa ada pemuda yang luar biasa ini bernama Uwais. Dia tinggal di Yaman dan dia berbakti mencintai ibunya. Maka karena hal itulah si Uwais ini menjadi orang yang sangat terkenal di langit. Walaupun di bumi atau di dunia ini dia sama sekali tidak terkenal. Dia hanya orang miskin, orang cacat, yang tubuhnya belang-belang, tidak disukai banyak orang. Tetapi penduduk langit itu berbeda. Penduduk langit itu mencintai Uwais Al-Qarni, bahkan mengidolakan Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah SAW itu menggambarkan Uwais Al-Qarni begitu luar biasa. Ini sahabat Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib itu dimintakan untuk kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni minta doanya. Bayangkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ya, dua sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, yang dijamin masuk surga, ini disuruh minta didoakan sama Uwais Al-Qarni. Ini kita bisa mengukur bagaimana sesungguhnya Uwais Al-Qarni ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang patut kita jadikan teladan, jadikan contoh dalam hal berbakti kepada orang tua. Maka dari itu solih-solihah yang Ustaz sayangi, kita yang masih memiliki abi dan juga umi di rumah, berbuatlah sekuat tenaga untuk mencintai mereka. Apa yang mereka minta, laksanakan selama dalam koridor syariat, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ambilin minum, kita ambilin, tapi catatannya jangan sampai terpaksa ya, karena artinya tidak ikhlas. Kita harus ikhlas. Tunjukkan keikhlasan itu dengan senyum,
dengan bahagia, seakan-akan kita mendapatkan hadiah yang begitu besar, karena memang kita itu akan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan kita mencintai dan berbakti kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Surga itu ada di bawah telapak ibu kita. Bagaimana perjuangan ibu kita itu melahirkan kita dengan susah payah, habis sebelum melahirkan, ketika hamil ya, kecapean, perut membesar, sambil nyuci, sambil menjalankan pekerjaan rumah tangga, habis selesai melahirkan menyusui 2 tahun. Nih orang yang berbuat buruk kepada orang tua, khususnya kepada Umi, ini adalah seburuk-buruknya manusia. Bahkan durhaka kepada orang tua itu termasuk bagian dari dosa besar. Kita harus jauhi sikap dan juga sifat seperti itu. Dan berbuat baik kepada orang tua itu masuk dalam bagian salah satu amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Oleh karena itu, soleh-solihah, mari kita berbuat baik kepada umi kita, mencintai mereka, berbakti kepada mereka. Abi dan juga umi kita, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang besar kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.